Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Bapak Ibu guru semua. Baru kami sampaikan beberapa hal tentang penyusunan pengembangan silabus. Mudah-mudahan ini dapat membantu Bapak Ibu guru semua dalam penyusunan silabus sesuai dengan instrumen verifikasi silabus untuk EKTSP. Yang pertama perlu diperhatikan adalah prosedur pengembangan silabus, yaitu ada diagramnya. Yang pertama menganalisis SKL atau standar kompetensi lulusan, KI atau kompetensi inti, dan KD kompetensi dasar, dan menyusun IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu adalah file KI-KD yang pernah saya bagikan. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi materi pembelajaran. Setelah diidentifikasi, kemudian merancang kegiatan pembelajaran, kemudian merancang jenis penilaiannya bagaimana, menentukan alokasi waktunya berapa pertemuan, kemudian menentukan sumber belajarnya dari mana. Yang berikutnya, komponen-komponen silabus. Yang pertama ada identitas silabus. Ini mencakup ada nama sekolah, kemudian mata pelajaran sebagaimana ini tercantum, program keahlian, kelas dan semester, tahun pelajaran, dan alokasi waktu. Kemudian kompetensi inti ada KI 1, 2, 3, dan 4. KI 1, 2, dan 3, KI 1 sampai 4 diperuntukkan untuk mapel PAI dan PKN saja. Untuk selain mapel PAI dan PKN, hanya cukup mengisikan KI 3 dan KI 4 saja. Jadi tidak perlu KI 1 dan KI 2-nya. Kemudian yang berikutnya, tampilan daripada silabus kurang lebih seperti ini. Kita bisa membuat satu tabel yang isinya adalah kompetensi dasar, IPK atau indikator pencapaian kompetensi, kemudian materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, apa saja yang diisikan pada kompetensi dasar ke bawah adalah KD 3 dan 4 untuk selain mapel PAI dan PKN. Jadi Bapak Ibu guru cukup mengisikan KD 3 dan 4. Misalnya KD 3.1, 3.2, 4.1, 4.2. Ini sebagai kompetensi dasarnya. Dan kemudian indikator pencapaiannya menyesuaikan dengan KD-nya. Misalnya KD 3.1 tentang apa, nanti indikator pencapaiannya juga menyesuaikan. Kemudian materi pembelajarannya menyesuaikan dari KD-nya, kegiatannya bagaimana menyesuaikan dari KD-nya, penilaiannya seperti apa, apakah penilaian penugasan atau tes lesan atau tidak tertulis, menyesuaikan dengan KD-nya, alokasi waktunya berapa pertemuan, 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Kemudian sumber belajarnya bisa menentukan apakah dari buku atau dari internet. Silakan Bapak Ibu nanti untuk menyesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Kemudian yang perlu diperhatikan kembali adalah tentang menganalisis SKL, KI, dan KD. Ini sumbernya adalah Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Dan kemudian rumusan untuk indikator pencapaian atau rumusan IPK-nya sebagaimana yang ada di instrumen verifikasi silabus harus menggunakan atau sesuai dengan ketepatan penggunaan kata kerja operasional disesuaikan dengan KD-nya. Apa itu kata kerja operasional? Nah, kata kerja operasional contohnya ini ada KKO edisi revisi ini, teori belum. Ada C1, C2, C3, C4 sampai C6. Silakan nanti akan menggunakan
KKO yang mana, apakah menjelaskan, mengartikan, atau melaksanakan, mengimplementasikan, mengidentifikasikan, mengorganisasikan, silakan disesuaikan dengan KD-nya tentang apa, sehingga nanti tepat terhadap KKO-nya. Yang kemudian yang berikutnya adalah menuliskan pokok-pokok materi yang mengandung 4 dimensi pengetahuan. Ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, pengetahuan faktual itu bagaimana? Itu adalah pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi, tentang istilah-istilah yang terkait, tentang konseptual, tentang cara-cara bagaimana menentukan satu langkah-langkah dan seterusnya. Prosedural tentang bagaimana cara menyusun dan seterusnya. Metakognitif adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah terhadap hal-hal sesuatu yang rumit. Nah, itu disesuaikan dengan KD-nya untuk menuliskan pokok-pokok materinya. Yang berikutnya adalah menentukan pendekatan atau model atau metode dalam kegiatan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan metode discovery learning, problem based learning maupun project based learning. Nah, discovery learning berarti para siswa nanti ini biar aktif untuk mengadakan penyelidikan, menemukan sendiri, kemudian mendapatkan satu pengalaman bagi siswanya atas penelitian para siswa yang sesuai dengan apa KD-nya atau kompetensi dasarnya. Kemudian teknik penilaian, silakan nanti Bapak Ibu bisa menuliskan teknik penilaiannya itu bagaimana atau seperti apa penilaiannya, tergantung dengan KD-nya. Mungkin bisa penilaiannya berbentuk penugasan, portofolio, project maupun tes tulis. Nah, tes tulis ini bisa untuk mengerjakan soal-soal, portofolio itu bisa untuk membuat satu karya-karya siswa atau semacam project untuk dikumpulkan pada jangka waktu tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya pada kolom menuliskan alokasi waktu atau alokasi waktunya, silakan nanti setiap KD ditentukan untuk alokasi waktunya berapa pertemuan. Kemudian yang berikutnya yang keenam, mencantumkan sumber belajar. Siswa ini diharapkan nanti bisa mendapatkan sumber belajarnya itu dengan buku, dengan jurnal atau laman internet atau yang lainnya. Nah, kemudian isi dan penulisan silabus seperti yang sudah tadi disampaikan, sebagaimana contoh tadi, saya kira bisa untuk diterapkan oleh masing-masing Bapak Ibu guru. Kemungkinan hanya itu yang bisa sementara ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Perlu diingatkan bahwa tanggal 15 hari Jumat tanggal 19 Bapak Ibu diharapkan sudah bisa mengumpulkan semua silabus-silabusnya dan sudah jadi. Setelah silabus ini jadi, silabus ini digunakan untuk menyusun RPP. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.